Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatun Nafiah dengan NIM 630401984 kelas 6C SKBI. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan bisnis Islam studi kasus thrift shop. Jadi, apa sih thrift shop itu? Istilah thrift shop sendiri muncul setelah istilah jual beli barang second, loak, atau pre-loved yang populer di pasaran. Kini banyak yang menggunakan istilah thrift untuk menggambarkan tempat menjual barang bekas pakai. Thrift menjadi pilihan terbaik untuk tampil trendy tanpa perlu menambah jumlah limbah pakaian, juga dengan harga yang relatif lebih murah. Tujuan pembuatan studi kelayakan bisnis Islam sendiri yaitu yang pertama sebagai ikhtiar untuk kesuksesan usaha, yang kedua meminimalisir adanya resiko usaha, yang ketiga memudahkan dalam perencanaan sebuah usaha, yang keempat memudahkan sebuah pekerjaan, dan yang kelima memudahkan pengendalian serta pengawasan di dalam sebuah usaha itu sendiri. Kemudian, kunci kesuksesan dari usaha thrift yang pertama yaitu harga yang relatif lebih murah, yang kedua, info produk yang jelas, yang ketiga, memberikan banyak pilihan paket kepada konsumen, yang keempat, yaitu menentukan calon pembeli, yang kelima, tidak ada unsur penipuan, yang keenam, pelayanan yang baik sehingga konsumen nyaman dan senang dalam berbelanja. Yang ketujuh yaitu tempat yang strategis. Selanjutnya, analisis ekonomi makro. Analisis ekonomi. Di sini disajikan bentuk tabel dengan sumber BPS Provinsi Jawa Tengah, yaitu rata-rata pendapatan per kapita Kota Salatiga berdasarkan PDRB ADHK tahun 2010 sampai 2018 sebesar 49,2 juta. Ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Semarang berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga yang adanya peningkatan setiap tahunnya. Kemudian analisis sosial dan budaya. Yang pertama yaitu manfaat thrift shop bagi lingkungan. A. Mengurangi limbah pakaian. B. Mengurangi polusi kimia. C. Menghemat biaya. D. Sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Kemudian yang kedua, dampak buruk dari thrift shop itu sendiri. A. Menimbulkan perbedaan budaya yang menyebabkan kerusakan. B. Menyebabkan gentrifikasi yaitu perubahan sosial. C. Memicu konsumsi yang berlebih. D. Menumpuk limbah tekstil.
Kemudian analisis aspek teknik. Teknik usaha dari thrift shop ini sendiri yaitu menjual baju-baju bekas dengan merek baju terkenal atau brand dengan harga mulai dari 40.000 dengan pakaian yang sudah disortir dengan baik dan sudah melalui proses pencucian dan pensterilisasian bakteri hingga disetrika uap untuk menjaga kehigienisan dari baju itu sendiri. Kami juga menjual di Instagram dan Twitter, lalu di marketplace di Shopee dan Lazada ataupun Bukalapak. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. A. Harga barang yang relatif lebih murah. B. Kebersihan produk yang terjamin. C. Barang yang sudah dibeli dapat ditukar kembali. D. Melayani online shop. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. A. Pandangan negatif masyarakat terhadap baju atau barang yang bekas. B. Banyak barang reject saat pembongkaran. C. Harga bal second yang mulai naik. Ketiga, opportunities atau peluang. A. Tingkat gaya hidup yang semakin tinggi. B. Permintaan fashion yang semakin tinggi. C. Thrift shop yang mulai dikenal ramai oleh banyak orang. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. A. Mulai banyak kompetitor yang bersaing di bidangnya. Banyak barang atau baju baru yang dijual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kemampuan dari pemilik itu sendiri. Pemilik sebelumnya sudah pernah menjadi pelayan pada sebuah aksesoris handphone. Yang kedua yaitu jumlah tenaga kerja dan juga gaji. 1 kasir dan 1 pelayan dengan gaji 3.400.000. Job desk dari kasir dan karyawan sendiri seperti yang ada di PPT. Yang pertama yaitu job desk kasir, yaitu yang pertama membersihkan mesin dan meja, melayani konsumen dengan ramah dan sopan, menyebut jumlah uang yang harus dibayar, memberikan uang kembalian, mencatat barang-barang kosong yang dicari pelanggan, dan yang terakhir bertanggung jawab dengan uang setoran. Kemudian job desk dari karyawan itu sendiri yaitu membersihkan area penjualan, memenuhi permintaan konsumen, memperhatikan cara promosi dan pengumuman, mengenakan semua perlengkapan kerja. Selanjutnya yaitu analisis operasional. A. Bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku yang baik bisa dilakukan untuk mencari di medsos seperti Shopee dan TikTok. Karena saat ini banyak platform online yang cocok dan sebagai wadah untuk memperjualbelikan barang bekas. B. Yaitu keunggulan seperti lebih murah dan branded dengan keunggulan yang menjadi menarik di mata konsumen. C. Nilai dan manfaat produk, yaitu manfaat dari pakaian menimbulkan kepercayaan diri bagi yang memakai. Kemudian D. Fungsi produk, yaitu sebagai gaya hidup pakaian digunakan untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya yaitu yang terakhir lokasi. Memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan pembeli, terutama mahasiswa, yaitu dekat dengan perkantoran dan dekat dengan jalan raya. Kemudian analisis aspek pasar ada 4. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga flash, yang keempat promotion. Kemudian analisis STP yaitu segmentation, targeting, dan position. Produk sendiri merupakan pakaian pria dan wanita yang terdiri dari berbagai jenis pakaian yang berbeda, antara lain hoodie, sweater, cardigan, celana panjang, chinos, dan celana pendek katun. Kemudian dari price atau harga,
sesuai dengan yang kami targetkan, yaitu remaja yang berpenghasilan menengah ke bawah, maka harga yang produk yang kami tawarkan di bawah harga 100.000 dengan rincian sebagai berikut seperti di PPT. Lalu place atau tempat, daerah yang kami pilih untuk membangun bisnis thrift shop kami adalah Salatiga, dikarenakan Salatiga merupakan termasuk kota besar di Jawa Tengah. Kemudian untuk proses promosi sendiri melalui sosial media, lalu juga melalui diskon opening pada saat pembukaan, dan bisa dilakukan dengan giveaway. Lalu yang kedua, analisis STP atau segmentasi. Segmentasi yaitu kami menggunakan segmentasi demografi dan psikografi yang dimana di dalamnya menyangkut penghasilan, gaya hidup. Produk yang kami tawarkan juga di dalam Thrifting Second Premium adalah pakaian pria dan wanita yang terdiri dari berbagai pakaian yang berbeda. Produk yang kami jual masih layak dan layak pakai serta bermerek. Targeting. Usaha thrift shop second premium di toko kami menyediakan pakaian fashion untuk remaja, pria, dan wanita dengan kelas ekonomi menengah ke bawah sebagai berikut. Jenis laki-laki dan perempuan. Usia 17-28 tahun, pendapatan 2 juta sampai 4 juta per bulan. Untuk positioning, yaitu produk yang kami jual kepada customer adalah produk yang berkualitas, walaupun dalam kategori baju bekas. Sehingga segmentasi psikologis produk kami adalah remaja yang memiliki gaya berpakaian fashionable, aktif dalam kegiatan sosial, dan berani mencoba hal-hal baru yang kreatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis aspek keuangan. Analisis aspek keuangan sendiri yaitu aspek yang sangat penting dan dibuat untuk mengetahui kelayakan dari usaha ini dikarenakan kajian dalam aspek keuangan memerlukan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya. Hal ini berorientasi pada keuntungan atau laba serta bisnis yang berorientasi pada laba itu sendiri. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai dengan mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam analisis mengenai aspek finansial, usaha ini akan menjelaskan beberapa analisis mengenai sumber dana untuk menjalankan bisnis, besarnya kebutuhan investasi, dan besarnya modal. Yang terakhir yaitu keputusan dan kesimpulan. Tujuan bab kesimpulan dan keputusan adalah mahasiswa dapat membuat pertimbangan dan juga mengidentifikasi keputusan kelayakan dari sebuah usaha untuk menentukan layak dan tidaknya suatu bisnis dari berbagai aspek. Kesimpulannya, mempertimbangkan alasan keputusan layak dan tidaknya suatu usaha dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek bisnis, aspek ekonomi makro, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen operasional, aspek pemasaran, aspek keuangan, maka bisnis thrift shop layak untuk dijadikan bisnis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.